Oke guys, jadi kali ini kita akan unboxing Mi Robot Vacuum Mop ini, sekaligus review si robot ini. Jadi robot ini tuh baru dirilis di Indonesia kemarin bulan baru-baru inilah kalau nggak salah. Tapi kalau di luar ini tuh ada Mi Robot Vacuum 1C kalau nggak salah namanya. Dan harganya juga bisa lebih murah, tapi kalau mau resmi juga boleh. Tapi kalau yang 1C ini sebenarnya sama, asal ini ambilnya yang versi global. Kalau versi China-nya dia bukan Mi tapi pakai Y brandingnya. Oke, jadi sekarang kita langsung aja unboxing si Mi Robot Vacuum Mop ini. Ini bukanya agak susah karena gede banget sampai nutupin, sampai frame-nya juga hampir gak muat ya. Aduh. Nah, jadi begini isinya. Sanain dulu. Jadi kita pertama buka. Di sini ada buku petunjuk yang dikemas cukup rapih di dusnya ini. Aduh. Nah, di sini tuh ada buat ngepelnya. Kita kesampingin dulu. Kita bisa buka. Kita kesampingin dulu dusnya. Dan di sini ada robotnya, cukup besar ya. Kalau buat di kisaran harganya si Mi Robot Vacuum ini cukup, paling bisa dibilang paling worth it. Nah, ini di bagian sini ada buat dock ngecasnya, kita kesampingin dulu. Dan di sini ada, sebentar. Nah, di sini ada buat sapunya. Kita pinggirin, dan sekarang kita langsung ke barangnya aja. Jadi ini adalah barangnya. Ini adalah si robot tukang sapunya. Kita langsung keluarin aja. Aduh, susah nih. Waduh. Dan ini adalah barangnya. Di sini dikasih petunjuk. Dilihat. Jadi ini dikasih alat ininya lah, yang harusnya gimana dan apa yang nggak bolehnya. Kita langsung aja ke barangnya. Kita kletek dulu. Waduh. Udah beres kleteknya. Jadi kita di sini ada petunjuk lagi. Bentar, kita kesampingin dulu. Dan di sini tuh ada petunjuk kalau bentar. Oh, ini petunjuk cara ngebuka si box buat debunya ini. Kita langsung lanjut lagi aja. Dan di sini juga ada semacam ini, mungkin harus dibuka buat bantalannya dia ini. Kita buka aja, ini styrofoam ya. Kita lihat bagian belakangnya. Oh, ini ada yang bisa dikletek lagi. Waduh, susah juga nih.
Cukup enak yang ngeleteknya. Kita lihat di bagian belakangnya. Oke guys, jadi ini kayak gini bagian belakangnya. Di sini ada roda, di sini juga ada roda. Dan ini yang tadi gue bilang bantalannya nih. Ini jadi kalau dia nabrak dia bakal ngenain ini dulu. Terus di packing yang tadi yang jadi satu sama ini juga ada ini. Ini buat kayak nyapunya. Sama ada ini covernya gini. Ini loh. Kita langsung taruh aja. Waduh, ini gimana ya? Oh gini. Nah, kita taruh di sininya. Nah, wait. Nah gini nih, ini bisa dibuka juga pakai ini. Kita langsung lanjut aja ke yang lainnya. Di sini juga ada yang buat ngepelnya, kita buka. Aduh, ini harus ini di zip. Dan ini buat ngepelnya ditaruh di bagian sebelah sininya. Ya ini. Ini ada pencetannya tuh. Jadi ini begini nih. Kurang lebih begini, nanti ini diisi air. Di sini juga ada tulisannya tuh. Sebentar. Di sini nanti jadi kita harus cabut dulu si moppingnya ini, alat pelnya ini sebelum ngecas. Terus buat ngisi airnya, terus nggak boleh pakai deterjen atau disinfektan, terus nggak boleh dipakai di karpet. Jadi begitu aja. Terus di sini kesampingin dulu ya. Di sini juga ada yang lainnya dari boxnya. Ini adalah dock chargingnya dia. Kita sampingin dulu. Kayak begini bentuknya. Ada kletek lagi nih. Kita kletek dulu aja. Ya, jadi begini dock chargingnya nanti dipasang di tembok. Tadi ada aturannya kalau nggak salah. Mana tadi? Nah, ini dia. Fokusin dulu. Nah, jadi dia tuh harus ditaruh di tembok. Wah, ini kayak begini aja pokoknya nih. Terus dibaca dulu, jadi lama nanti. Langsung ini juga ada satu lagi nih. Ini kayak sapunya gitulah. Nanti ini ditaruh di bagian sini nih. Ya, bagian sini. Atau di mana nih? Sebentar. Nah, begini nih kurang lebih. Jadi nanti langsung kita lanjut aja di reviewnya. Nanti langsung gue coba habis ini. Jadi guys, tadi ada yang ketinggalan. Nah, ini ada bisa dikletek lagi juga. Kita kletek juga. Udah. Dan nanti langsung kita lanjut di reviewnya. Ada satu lagi juga ini. Waduh, ketinggalan juga ini. Ini apa nih? Didusin soalnya. Aduh, ini gimana bukanya? Astaga, ternyata bukanya kayak gini ya. Gua tadi nggak tahu. Kita lanjut aja. Jadi di sini ada 2 lubang, tapi yang ini kosong. Jadi kita buka yang ini. Ternyata ini kabelnya, kabel buat ngecasnya.
begini. Jadi kalau kalian ambil yang versi global yang logonya Xiaomi, kalian dapat casan yang udah kayak begini, bukan yang 3 itu. Kalau ambil yang versi China yang logonya Yi, dia bakal dapat yang 3. Tapi biasanya toko-toko juga ada yang ngasih sekaligus sama konverternya. Hey guys, jadi ini sekarang udah diaktifin. Kemarin udah coba tapi kemarin gue lupa nyalain fitur save mapnya. Kita lihat. Jadi dia ngebersihin gitu. Ya kalau debu-debu yang udah nempel begini, dia nggak kena. Jadi dia tuh ada fitur moppingnya yang ngepel terus langsung kering udahnya. Sebenarnya bisa dibikin agak basah, itu tergantung dari pengaturan aplikasinya. Sama ini buat daya sedotnya juga, daya vakumnya itu bisa ditambah lagi. Ini di mode standar, terus airnya di medium. Dilihat bekas pelannya dia. Jadi ini tuh punya fitur kayak save si mapnya itu. Jadi tapi fiturnya masih eksperimental, tapi udah bisa. Ini coba gua pakai. Kemarin gua udah coba pakai bersihin, cuman belum gua nyalain. Sekarang lagi bikin map baru. Ya jadi begitu. Cukup bikin lantai jadi mengkilap sih. Jadi dia bersihin sampai ke pojok-pojok juga. Ada kipasnya yang di sini, dia bisa bersihin sampai pojoknya. Waduh. Nah, kayak begini. Sampai kolong-kolong juga dia harusnya bisa. Jadi ini dia kalau di mode turbo suaranya cukup kenceng ya. Jadi gue lebih prefer di mode standar aja. Jadi kalau kotoran yang kencang-kencang begini nih dia nggak gitu kena ya. Tapi kalau yang debu-debu halus yang nggak perlu banyak effort buat ngebersihinnya, dia bisa bersihin. Jadi secara garis besar dia bisa bersihin gitu. Jadi dia tuh udah cukup pintar buat bebasin diri dia dari tempat yang nggak masuk kayak begini. Jadi guys, ini udah beres hasilnya, tapi hasil debunya itu udah gua masukin ke tempat sampah, jadi nggak bisa dikasih lihat. Tapi yang penting kan ini kelihatan kalau dia memang benar-benar bersihin si debu-debunya tuh, ininya juga, dan ini juga. Oke, jadi ini tuh fitur mapping yang tadi gue bilang. Jadi dia sekali jalan tuh ngebentuk map 20%. Jadi buat bikin fitur save mapnya itu dia bakal perlu beberapa kali jalan sampai 100% si save-nya itu. Terus si Xiaomi Vacuum Mop ini juga punya fitur remote control. Jadi kalau dia nggak sesuai jalurnya, nggak sesuai, bisa kita atur langsung pakai remote control. Terus di aplikasinya juga ada fitur yang ngasih tahu kita kapan waktunya harus ganti filter dan lain-lain. Ada persenannya kayak begini. Terus di aplikasi ini juga kita bisa lihat history cleaningnya kita. Terus dari aplikasi ini kita bisa ngatur mau kita pakai mode standar, turbo, high atau silent, sama airnya mau banyak atau sedang atau sedikit. Terus di bawah juga ada, di bawahnya lagi itu ada buat kayak ngatur kapan dia harus jalan, kapan ya kayak di schedulein gitulah. Cuman gua nggak pakai fitur ini soalnya agak repot. Nanti kalau dia jalan sendiri nggak ada pelannya kan jadi agak repot. Terus buat baterainya
Si Xiaomi Vacuum Mop ini cukup buat ngebersihin sekitar 97 meter persegi di rumah gua, dan sisa baterainya 16%. Itu di mode standar, di waternya medium. Waktu ngecasnya juga kencang, tapi kalau habis pakai sih nggak mungkin langsung dipakai lagi juga kan ya. Cuman kalau misal nggak cukup satu ruangan, dia ngecasnya cepet. Terus begitu dia udah 80%, dia bakal lanjutin ngebersihin lagi. Sama si Xiaomi Vacuum Mop ini juga udah support untuk pakai Alexa ataupun Google Assistant. Jadi bisa langsung pakai voice command kalau yang ada. Sekian review dari gua buat si Xiaomi Vacuum Mop ini. Jangan lupa klik like dan share video ini, dan juga klik tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya jika Anda ingin tahu video lain yang kami buat.